Ya. Ajarku berdiam dekat di hatimu di saat ku berbalik, temukan cintamu di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu di saat ku berbalik, temukan cintamu di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Oh, oh, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, oh, hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Oh, oh, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam, berdiam, berdiam di hatimu. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, salam dahsyat, luar biasa, fantastis, haleluya. Mari kita satu dalam doa untuk kita dengar firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan, anugerah kasih sayang kebaikan-Mu bagi kami.
Kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Engkau berkati kuduskan kami, agar kami diberikan hikmat pengertian untuk mengerti dan diberikan kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baru saja anak-anak muda dari Siloam Kayu Putih atau Youth Siloam Kayu Putih menyanyikan lagu berjudul Ajarku Berdiam Dekat di Hatimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 84 ayatnya yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sudah dikasih Tuhan, sebelum kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau sebelum kita bertobat, bahwa kerinduan atau keinginan-keinginan kita lebih didominasi oleh keinginan-keinginan daging, saudara. Dan keinginan daging hanya ingin memuaskan hasrat, keangkuhan hidup, keinginan mata, dan surah perkara-perkara dunia, sudah dikasih Tuhan. Tetapi ketika kita, saudara dikasih Tuhan, telah mengenal dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, tadinya tubuh kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi ketika kita mengalami Tuhan Yesus, mengalami lahir baru, saudara yang dikasih Tuhan, susunannya harusnya roh, jiwa, dan tubuh. Saudara, yang harus kita kasih makan setiap hari adalah roh kita, saudara. Demikian kalau kita terus memberi makan roh kita dengan perkara-perkara rohani, perkara-perkara yang memuliakan Tuhan, dan roh kita akan semakin kuat, saudara. Roh yang kuat, saudara. Karena firman Tuhan berkata, kalau kita hidup oleh roh, kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Kita akan hidup yang kekal. Tetapi kalau kita hidup dalam kedagingan, saudara, kita akan ujungnya adalah kebinasaan, saudara dikasih Tuhan Yesus. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan datang pada kita, sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saudara dikasih Tuhan, seperti apa yang saya katakan tadi, saudara dikasih Tuhan, adalah jauh lebih baik ketika kita ada di hadirat Tuhan. Ketika kita ada di dalam pergumulan, dalam masalah, saudara, hadirat Tuhan adalah jawaban atas setiap pergumulan kita. Hanya di hadirat Tuhan kita dipulihkan. Hanya di hadirat Tuhan kita dikuatkan. Hanya di hadirat Tuhan kita diteguhkan. Saya mengutip satu kesaksian anak muda. Dia bersaksi kepada saya bahwa tadinya dia tidak suka ibadah, dia tidak suka berdoa, dia tidak suka membaca firman Tuhan. Dan ketika dia dipaksa, awalnya seperti dipaksa untuk beribadah, saudara. Tadinya dia mau memberontak, tetapi ketika itu dilakukan dengan tekun, dengan disiplin, ibadah, baca firman Tuhan, dan doa, apa yang terjadi? Ketika dia satu hari tidak ada bersama-sama di dalam ibadah, saudara, apa yang dia rasakan, apa yang dia saksikan adalah dia mengalami kekosongan, saudara. Padahal biasanya, saudara dikasih Tuhan, kalau pas hari ibadah dia diajak oleh teman-teman untuk pergi pelesir, untuk pergi pesiar, untuk pergi ke tempat-tempat rekreasi, atau pergi pacaran, saudara dikasih Tuhan. Tapi hari ini dia berkata, saya memilih untuk ibadah karena ibadah itu berguna untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang, dan sangat-sangat bermanfaat. Dia mendapatkan banyak manfaat daripada beribadah atau diam di hadirat Tuhan. Sungguh inilah yang dikehendaki oleh Allah. Di dalam Mazmur 46 ayat 11 firman Tuhan berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Saudara, lagu tadi berkata, ajarku berdiam di dekat hatimu. Di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hati. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sekali lagi saya mengulang, saudara, mari saudara dikasih Tuhan. Kalau hari ini kita berkata kita orang Kristen, orang percaya, tapi kita tidak suka, tidak senang di hadirat Tuhan, tidak mau belajar
tidak mau diajar oleh Tuhan untuk berdiam di hadirat Tuhan, tidak rindu dan tidak suka untuk memuji menyembah Tuhan. Saudara, ini pertanyaan besar. Mungkin saja kita adalah orang Kristen KTP atau abal-abal, saudara. Tapi orang Kristen yang sejati, kerinduannya bukan lagi kesukaan akan dunia, tapi kesukaannya adalah perkara-perkara yang rohani, saudara. Perkara-perkara yang rohani. Saudara, kita, kewarganegaraan kita adalah sorga. Karena kita telah ditebus oleh darah Yesus, kita telah diselamatkan oleh Kristus Tuhan. Dengan Dia dipakukan di atas salib, darahnya ditumpahkan. Ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan berkata, Yohanes 3:16, yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Seharusnya gaya hidup kita adalah gaya hidup. Kita mempraktekkan gaya hidup surgawi di muka bumi ini, yaitu diam di hadirat Tuhan. Bukan berarti kita tidak lagi bekerja, saudara, tapi kita memberikan waktu-waktu terbaik kita untuk Tuhan, memuji menyembah Dia, kita merenungkan firman Tuhan, kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Karena itu yang dikehendaki Tuhan, supaya saudara, kita semakin mengenal Dia dengan benar, saudara. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ajar kami berdiam diri di hadirat Tuhan. Karena itu Bapak Saudara, saya sebagai hamba Tuhan, mari mengajak kembali kita, Bapak Saudara, kalau kita hari ini sudah dengan kesibukan masing-masing, kita sudah tidak lagi punya kerinduan di hadirat Tuhan, atau bahkan kita mulai acuh tak acuh, apatis untuk datang memuji menyembah Dia, untuk beribadah, bahkan kita tidak suka lagi ibadah. Padahal firman Tuhan berkata, Ibrani 10 ayat 25, jangan kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang di antara kamu, tapi baiklah kamu semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan jauh dari pertemuan ibadah, jangan jauh di hadirat Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Biarlah kesukaan kita adalah di hadirat Tuhan, bukan kepada tempat-tempat di mana Tuhan tidak dimuliakan, hanya memuaskan keinginan-keinginan daging kita. Tapi marilah kita di hadirat Tuhan, karena hanya di hadirat Tuhan kita dipuaskan, hanya di hadirat Tuhan kita dipulihkan, hanya di hadirat Tuhan kita disegarkan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita kembali untuk punya kerinduan yang besar untuk ada di hadirat Tuhan, di dalam memuji Dia, menyembah Dia, beribadah kepada Dia, Tuhan Yesus yang layak dipuji, layak disembah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bapa di surga, hamba berdoa untuk kami semua umat-Mu yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Kalau kami orang Kristen yang sudah lahir baru, biarlah kami semakin lagi Tuhan di zaman akhir ini untuk lebih lagi ada di hadirat-Mu, memuji menyembah Engkau, memuliakan Engkau, menyembah Engkau di dalam roh dan dalam kebenaran. Dan kalau kami belum sungguh-sungguh, biarlah kami menikmati mengalami Engkau Tuhan, mengalami pertobatan ya Tuhan. Oleh kekuatan kuasa Roh Kudus kami berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan kesukaan kerinduan kami bukan lagi dunia. Firman berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami beralih dari keinginan-keinginan untuk menyenangkan daging, beralih kepada kerinduan di hadirat-Mu. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Hamba berdoa Tuhan, roh pertobatan, keselamatan dianugerahkan bagi mereka yang masih jauh daripada-Mu. Kami yang Tuhan Yesus sudah ada di dalam Engkau Tuhan, kami lebih lagi dalam pengurapan-Mu yang baru, menjamah, melawat, menguatkan, meneguhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, hamba berdoa oleh darah Yesus, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Salam dahsyat, luar biasa, fantastis, haleluya.